Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hafid Muhammad Hawari dengan NIM 19331052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang remote sensing satelit, networking teknologi, dan remote sensing sistem survei. Perencanaan dan penjadwalan misi otonomi. Perencanaan dan penjadwalan misi adalah suatu teknologi terpenting dalam jaringan satelit, dan itu adalah agen paling cerdas di konstelasi arsitektur perangkat lunak. Dibandingkan dengan satu satelit, kontrol multi satelit dapat konstelasi membutuhkan lebih banyak sumber daya yang kompleks, membatasi, dan karenanya membutuhkan lebih banyak model perencanaan dan penjadwalan dinamis. Arsitektur dan model koordinasi yang berbeda agen di jaringan satelit. Arsitektur konstelasi dan betapa perbedaannya agen dalam konstelasi berkomunikasi adalah hal lain pertanyaan. Itu karena biasanya setiap agen di konstelasi berbagai set tugas unik. Jadi jika setiap agen membuat rencana kerja sendiri, sebagian tugas di dalam tugas set dapat dieksekusi beberapa kali. Hasilnya semakin banyak dan cerdas agen tunggal, lebih banyak pekerjaan komunikasi harus dilakukan selama misi proses perencanaan untuk mengurangi biaya sumber daya. Teknologi pengendalian ruang angkasa. Dalam aktivitas pengamatan bumi modern, penggunaan biasanya ingin mengumpulkan informasi dari data yang berbeda seperti satelit, detektor in situ, dan muatan dari UAFS. Dengan demikian, satelit pengamatan bumi berfungsi sebagai batu kunci dalam sistem besar yang terdiri dari banyak sensor. Jadi sistem harus disengaja dirancang untuk menawarkan antarmuka standar untuk semua aliran data penginderaan secara keseluruhan sistem. Sensor itu ada sensor web dan sensor di sensor web. Sensor web adalah proyek pengamatan bumi ditawarkan oleh NASA dan dijalankan oleh JPL GSFC. Ini bertujuan untuk memungkinkan para ilmuwan memiliki kendali yang lebih besar, observasi, pengukuran, dan pemantauan kompleks tentang fenomena alam. Sebuah sensor web cerdas adalah sekumpulan jaringan sensor yang dimodifikasi pola pengamatannya sendiri berdasarkan pada sensor yang diamati. Sensor di sensor web. Berikut ini beberapa sensor di sensor web. Tema detektor sumber, banjir aqueduct, dan lain-lain seperti yang ada pada layar PowerPoint. Komponen utama dan fungsi sensor web. Lapisan pertama disebut sistem pelacak sains. Sistem ini mencakup antarmuka untuk data yang dikumpulkan oleh sensor dalam formatnya sendiri dan menghasilkan peringatan sains dari peristiwa sains yang sedang berlangsung, disebut saat gunung berapi aktif atau banjir. Kemudian peringatan ini dikirim kepada agen sains. Agen sains mengekstrak informasi, membentuk peringatan ini, dan menghasilkan sains standar acara. Kemudian mengirimkan agen sains acara ini ke database acara sains. TED-121 merupakan sebuah proyek yang ditawarkan oleh NASA dengan tujuan membangun sistem yang mengontrol dan menugaskan sekelompok mikrosatelit sebagai satu satelit virtual yang diselesaikan tugas pengamatan bumi yang rumit. Tujuannya yaitu untuk pemeliharaan formasi terbang otonom dan pengenalan 3 satelit dalam formasi non-linear. 2. Menyimpan sensor apertur untuk beberapa misi menggunakan bentuk gelombang inovatif dan pemrosesan sinyal. Simulasi tervalidasi dengan pemodelan kinerja untuk berbagai misi papan dan konfigurasi satelit untuk mendukung perdagangan arsitektur sistem di masa depan. Yang dibutuhkan studi masa depan. Meskipun jaringan satelit dan teknologi pencitraan jarak jauh telah mencapai beberapa tujuan utama selama tahun ini, masih banyak pekerjaan yang diperlukan mencapai konstelasi otonom. Beberapa dari karya tersebut cantum di bawah ini. Sebuah konstelasi dapat menggunakan muatan yang berbeda untuk merasakan target secara bersamaan. 2. Alat perencanaan dan penjadwalan yang lebih cerdas dapat mencapai otonomi on-board tingkat lebih tinggi untuk pelacakan target dan perencanaan ulang misi. 3. Algoritma analisa data lebih akurat untuk pembersihan data on-board yang dapat mendeteksi sains yang sedang berlangsung lebih cepat. 4. Sistem kendali ruang darat yang lebih canggih yang memungkinkan penggangguan misi dan pengunduhan data melalui berbagai stasiun bumi sehingga pemanfaatannya lebih baik. 5. Teknologi ekstraksi informasi dapat mengekstrak permintaan observasi standar dari narasi alami. Baiklah, sekian, terima kasih.